Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Saham bareng Koko Cuan lagi. Oke, di video kali ini aku akan coba menjawab beberapa pertanyaan traders pemula, di mana mereka sangat bingung sekali dengan metode yang terbaik apa sih untuk trading di pasar saham. Ya, mungkin mereka sudah mencoba berbagai metode, tapi akhirnya ujung-ujungnya malah gagal terus. Nah, di video kali ini aku akan mengajarkan salah satu metode trading yang simple banget ya dan juga cocok banget dipakai untuk pemula ya, untuk trading di pasar saham, teman-teman. Sebagai disclaimer ya, bahwa metode ini merupakan metode yang aku pakai sendiri ya berdasarkan pengalamanku. Jadi setiap trader sudah pasti akan memiliki hasil ya, yang berbeda gitu ya. Oke, nama metodenya apa? Nama metodenya adalah rasio trading dengan menggunakan indikator moving average, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu fungsi indikator moving average itu apa, so check it out. Ya, kita akan mulai dari hal yang simpel dulu ya. Apa itu indikator? Indikator itu apa? Ya, indikator merupakan alat bantu ya bagi seorang trader dalam memprediksi pergerakan harga saham ke depannya. Ya, namanya juga alat bantu ya, teman-teman ya. Jika memang alat bantu tersebut tidak membantu sama sekali, maka alat bantu tersebut boleh saja untuk tidak digunakan oleh trader tersebut. Nah, terdapat dua tipe indikator. Yang pertama adalah indikator leading, dan yang kedua adalah indikator lagging. Ya, maksudnya apa? Ya, di sini aku analogikan sebagai pemilu ya, teman-teman. Misalnya adalah pemilu calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, indikator leading ya itu bisa kita ibaratkan sebagai si quick count-nya. Jadi hasil hitung cepatnya. Jadi adalah indikator yang muncul atau bergerak duluan ya sebelum harga saham bergerak. Ya, itu adalah indikator leading. Ya, sifatnya adalah indikator yang sok tahu, teman-teman ya. Namanya juga sok tahu, maka kelemahannya adalah memang indikator tersebut ya sering terjadi yang namanya false signal. Ya. Kemudian yang kedua adalah indikator lagging. Ya, kalau leading tadi adalah sifatnya adalah quick count, kalau lagging ya dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden sifatnya adalah hasil finalnya, teman-teman. Ya, indikator yang bergerak setelah harga saham bergerak terlebih dahulu. Ya, jadi udah ngerti ya sampai sini bedanya. Nah, moving average itu termasuk ke dalam indikator lagging, teman-teman. Ya, merupakan salah satu indikator yang namanya lagging. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham bedanya. Oke, next. Kita akan bahas tentang simple moving average. Ya, itu apa sih sebenarnya? Simple moving average ya biasanya disebut sebagai MA atau SMA ya, merupakan rata-rata harga saham pada periode tertentu. Ya, tergantung dari periode yang digunakan itu sendiri. Ya, ada yang menggunakan MA5, MA20 dan MA50. Ya, MA5 merupakan rata-rata harga dari 5 candle terakhir. Ya, jika memang teman-teman menggunakan time frame grafik daily, ya maka MA5 mencerminkan rata-rata harga dari 5 hari ke belakang. Ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan MA5 di grafik time frame weekly, ya maka MA5 merupakan rata-rata harga dari 5 minggu terakhir. Ya, dan seterusnya ya hingga MA20 dan juga MA50. Jadi tergantung dari time frame yang digunakan. Nah, kemudian pada simple moving average contoh perhitungannya akan seperti ini ya, akan diberikan bobot yang sama dalam perhitungannya. Contoh, harga dari 5 candle terakhir adalah 100, 102, 104, 106 dan 108. Maka MA5-nya akan menjadi 104. Ya, jadi ini semua ditambahkan, kemudian dibagi 5, ya. Memiliki bobot sama rata, itu masing-masing adalah di angka 20%. Terus gimana kalau misalnya besoknya tiba-tiba harga candle jadi 110 nih? Ya, berapa MA5-nya? Maka MA5-nya akan menjadi ya 102 tambah 104 tambah 106 tambah 108 ditambah 110 dan kemudian baru akan dibagi 5. Ya, itu adalah rumus untuk perhitungan simple moving average. Kemudian
Ini adalah fungsi moving average yang banyak orang nggak tahu ya. Jadi kebanyakan orang hanya menggunakan moving average sebagai keputusan buy dan sell aja. Tapi sebenarnya ada fungsi yang lebih baik ya, atau lebih practicable untuk digunakan oleh si indikator moving average ini. Yang pertama adalah sebagai support dan resistance. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pemula gitu ya, materi support dan resistance ini aku akan buat video terpisah, jadi teman-teman stay tune aja ya. Support itu apa? Singkatnya, support itu adalah area harga terendah ya, yang diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa, teman-teman. Ya, jadi para pelaku pasar menganggap bahwa di titik ini ya, atau di area harga ini, saham tersebut sudah terlalu murah ya, sehingga akhirnya mereka berpikir untuk mengambil keputusan buy, yaitu adalah support. Sehingga ketika suatu harga jatuh, ya, kemudian menyentuh area support, maka harga tersebut memiliki kecenderungan untuk naik, teman-teman. Ya, itu adalah support. Resisten, kebalikannya. Ya, resisten adalah suatu area harga tertinggi yang diyakini sebagai titik tertinggi pada suatu masanya. Ya, jadi para pelaku pasar meyakini bahwa pada harga tersebut, gitu ya, misalnya, ya, harga saham itu sudah terlalu tinggi. Ya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk jual. Sehingga memiliki kecenderungan harga untuk turun, yaitu adalah resisten. Ya, kalau boleh diibaratkan, ini berarti membentuk V, ini berarti membentuk A gitu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian fungsi moving average yang penting, yang kedua adalah sebagai penunjuk arah tren. Ya, jadi di sini aku langsung praktekkan aja di chart gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu gimana cara memunculkan support dan resistance, teman-teman bisa klik ke di sini ya, indicators. Kemudian teman-teman cari moving average ya. Teman-teman tinggal klik aja sampai 2 kali. Ya. Nah, oke, di sini akan muncul moving average tadi. Nah, berapa moving average yang sebaiknya digunakan? Ya, ini aku sambil ya. Aku akan menggunakan moving average 50 dan 200, teman-teman. Ya, sebagai acuan dalam video ini. Ya, teman-teman bisa juga praktekin langsung dan nanti bisa chat di kolom komentar gimana hasil tradingnya menggunakan dua indikator ini beserta tips dan trik yang nanti aku akan sharing di slide selanjutnya. Ya. Untuk teman-teman edit moving average-nya, di sini kan ada tulisan 50 ya, teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja settings-nya di gerigi di sini. Ya, kemudian teman-teman ubah length-nya menjadi 200 karena kan yang 50 sudah tersedia ya di atas. Kemudian mungkin jika teman-teman mau mengganti warnanya, teman-teman tinggal ke style dan kemudian mengganti misalnya ke warna merah ya untuk moving average 200 dan juga warna biru untuk moving average 50. Ya, di sini maka akan terlihat bedanya. Oke, maksudnya apa moving average sebagai penunjuk arah tren? Jadi moving average sebenarnya memiliki fungsi yang juga bisa dikatakan menunjukkan arah tren pergerakan harga saham. Apakah kecenderungannya itu untuk naik ya atau turun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika moving average yang kecil ya dalam hal ini berarti adalah MA50 berada di atas moving average 200, maka pergerakan harga sahamnya itu akan memiliki kecenderungan yang namanya uptrend, teman-teman. Atau pola pergerakan harga ke atas gitu ya. Uptrend. Ya, ibaratnya bullish gitu. Nah, sebaliknya. Nah, makanya teman-teman bisa lihat nih ya. Ketika MA50 di MA200, maka harga memiliki kecenderungan untuk naik terus ke atas. Gitu. Nah, sebaliknya ketika aku ubah ke chart lain. Nah, ketika MA50 ya ini berada di bawah MA200 ya, atau gampangnya MA200 ini di atas ya MA50, maka suatu harga itu memiliki kecenderungan untuk downtrend atau pola pergerakan harga melemah atau bearish ya, teman-teman. Ya, gampangnya seperti itu. Itu adalah fungsi moving average yang kedua, ya. Oke.
kita akan langsung bahas ya tentang prakteknya, gimana sih cara menggunakannya menurut pengalamanku sendiri, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa tips ya untuk teman-teman pahami dulu nih sebelum menggunakan indikator moving average. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus mengerti juga cara menentukan support dan resisten. Nah, nanti ini aku akan jelaskan di video terpisah gimana sih cara penentuan support dan resisten itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah time frame yang digunakan adalah time frame chart daily atau harian. Berarti satu candle itu menandakan pergerakan harga satu hari. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga harus menghitung risikonya. Jadi kembali lagi bahwa tidak ada metode yang 100% tepat ya. Setiap metode pasti ada kelemahannya. Nah, teman-teman juga harus mengukur nih risiko ya ketika misalnya metode tersebut gagal dan menyebabkan teman-teman itu harus mengalami kerugian. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus menetapkan uang yang teman-teman alokasikan itu harus sesuai dengan risiko teman-teman masing-masing. Ya, misalnya teman-teman beli satu saham di harga sebanyak 10 juta rupiah, ya kemudian teman-teman menetapkan nih bahwa risikonya adalah maksimal 10% dari 10 juta tersebut. Ya, maka teman-teman bisa ya mentoleransi risiko sebesar 1 juta rupiah tadi. Ya. Kemudian yang keempat, teman-teman itu menggunakan closing candlestick sebagai keputusan beli dan jual. Ya, kita tahu ya bahwa market itu sangat-sangat volatil ya, apalagi ketika market sedang open. Ya, maka akan lebih baik bahwa keputusan beli dan jual itu didasarkan pada closing market. Ya, dalam hal ini berarti ketika video ini dibuat masih mengikuti aturan bursa yang lama, berarti akan berada di sekitar jam 14.50. Ya, hingga jam 3.00. 15.00. Ya. Kemudian metode ini akan berjalan sangat efektif ketika digunakan pada saham yang second liner. Jadi bukan saham yang gorengan atau yang third liner ya, teman-teman. Kita akan langsung bahas metodenya seperti apa. Di sini aku cuma pakai metode yang sangat-sangat simple dan tentunya sangat bisa dipraktekkan oleh kalian yang pemula. Ya, kita akan pakai metode MA50 saja, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat langsung contohnya. Sembari kita bahas, kapan belinya menggunakan MA50. Ya, teman-teman bisa beli dengan metode yang pertama adalah ketika pullback ke area MA50. Ya. Contohnya kita cek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, contohnya adalah di saham Antam. Di sini aku hapus dulu garisnya. Nah, di saham Antam ya, teman-teman lihat maksudnya beli ketika pullback di MA50 itu apa? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, harga atau candlestick yang bergerak di atas moving average, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini memiliki gap ya atau memiliki ruang. Nah, tugas teman-teman adalah mencari saham yang memang mulai mendekati area moving average 50-nya. Semakin mendekati itu semakin bagus, teman-teman. Nah, dalam hal ini Antam mendekati area MA50 di sini. Ya. Sehingga ini bisa dikonsiderasi sebagai atau dipertimbangkan sebagai area pembelian yang bisa teman-teman lakukan. Ingat ya teman-teman, bahwa semakin dekat suatu candle ke area moving average 50 ini, ya, maka risiko teman-teman akan lebih rendah. Nanti kita akan tentukan ya di belakang kapan kita harus melakukan cut loss dengan metode ini. Gitu ya. Berarti teman-teman akan melakukan pembelian di sini. Oke. Itu adalah metode beli yang pertama, teman-teman. Ya, kita udah coba bahas. Kemudian contoh selanjutnya. Ya, mungkin aku bisa kasih contoh yang kedua, ya adalah di saham SFTG. Oke, nah sama nih teman-teman ya metodenya. Ya, teman-teman tinggal melakukan pembelian. Ya, ketika memang harga sahamnya itu mulai mendekati moving average 50-nya.
Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ya berarti dari chart ini, ya, maka metode beli yang bagus ya, di saham SFTG adalah di titik ini. Ya, karena mendekati MA50 dan juga titik ini. Ya, kemudian di sini juga bisa. Ya, di sini. Itu ya teman-teman, semakin dia mendekati MA50, maka risikonya akan semakin rendah. Gitu ya teman-teman. Nah, triknya. Apa sih triknya supaya metode tersebut nggak gagal gitu? Ya. Triknya ialah ketika memang suatu harga saham itu sudah bergerak naik cukup signifikan, ya contohnya adalah Antam. Ya. Ketika suatu harga saham ini sudah bergerak naik cukup signifikan, kemudian dia koreksi mendekati MA50, maka kecenderungannya untuk mantul ke atas itu akan besar, teman-teman. Ya, itu disebut sebagai pembelian yang mendekati area support. Ya, jadi fungsi moving average kan itu sebagai support dan resistance. Ya, ini adalah supportnya gitu, teman-teman. Gitu ya. Itu adalah triknya dengan metode ini. Kemudian yang kedua, jika teman-teman menggunakan metode ini, ya maka disarankan kondisi saham sudah harus berada dalam kondisi yang uptrend. Ya, kondisi uptrend itu seperti apa? Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi uptrend adalah kondisi ketika MA50 berada di atas MA200. MA dengan periode kecil di atas MA yang periode lebih besar. Gitu ya, teman-teman. Ya. Oke, kemudian next kita akan bahas metode beli yang kedua. Ya, teman-teman bisa beli ketika breakout MA50-nya. Ya, konfirmasi volume. Ya. Nah, di sini teman-teman aku akan kasih contohnya. Ya, contohnya adalah di saham Wika. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di periode ini ya, aku kasih warna yang berbeda dan aku hilangkan titik yang lain. Oke, jadi pada tanggal 6 September 2021 saham Wika ini berhasil breakout ya dari area MA50-nya. Kemudian kalau teman-teman lihat di bawah ini adalah volume perdagangan ya, yang menyatakan transaksi jual beli di saham Wika. Jadi volumenya itu tinggi. Jadi ketika harganya naik kemudian diiringi oleh volume yang tinggi, maka itu cukup mengkonfirmasi metode pembelian ini. Ya. Mungkin nanti akan ada teman-teman yang tanya nih, indikator besar atau ruginya volume berdasarkan apa? Teman-teman bisa cek berdasarkan ini aja, rata-rata perdagangan selama 20 hari terakhirnya. Ini kan volume 20 ya. Jika memang dia melampaui, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai volume yang besar. Ya. Jadi teman-teman beli ketika memang dia breakout MA50-nya. MA50 sebagai resisten. Gitu ya. Contoh yang kedua, teman-teman bisa cek di saham misalnya Aneka Gas Industri atau AGII. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Saham AGII berhasil breakout dari MA50-nya pada tanggal 3 Juni 2020, teman-teman. Ya. Dan kemudian teman-teman bisa lihat bahwa di sini volumenya juga melewati rata-rata selama 20 hari terakhirnya. Berarti cukup valid ya metodenya. Oke, itu adalah gimana cara kita belinya. Yang pertama, kita buy ketika dia mendekati MA50. Dan kemudian yang kedua adalah kita beli ketika dia
breakout di atas MA50-nya. Cukup simpel ya teman-teman ya metodenya. Kemudian pasti banyak teman-teman yang tanya, terus kapan jualnya? Nah, di sini aku akan mereferensikan ke teman-teman 3 metode jual dari metode ini yang cukup efektif, yang aku sendiri juga gunakan ketika trading, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman bisa jual ketika memang mendekati MA200. Nah, di sini makanya aku menggunakan 2 indikator, ya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di saham AGI, ya. Teman-teman beli di sini, ya, maka harga akan memiliki kecenderungan untuk bergerak naik ke atas ke MA200-nya. Kemudian ketika terkena MA200, next-nya ternyata harga koreksi ini ke bawah. Ya, mantul ke bawah. Nah, maka di sini merupakan titik optimal teman-teman untuk melakukan penjualan. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat dengan metode ini cukup simple tapi powerful. Ya. Cukup dalam waktu 3 hari teman-teman bisa untuk sekitar 30% dengan metode ini. Ya, beli ketika breakout MA50 dan jual di MA200. Nah, sebagai tipsnya teman-teman, ya, metode beli ketika breakout MA50 ini akan lebih efektif ketika saham tersebut sedang berada dalam kondisi downtrend-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini metodenya MA200 di atas dan MA50 di bawah. Ketika MA50-nya berhasil di breakout dan kemudian terkena MA200, teman-teman jualan. Ya. Itu adalah metode jual yang pertama. Ya, jual ketika mendekati MA200. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa jual ketika memang mendekati area resisten, teman-teman. Ya. Dalam hal ini, aku memberikan contoh sekilas, ya, bahwa saham AGI memang juga memiliki resisten di area ini. Ya, kurang lebih sama dengan moving average 200-nya, dan juga di sini, teman-teman. Ya, ini adalah referensi nih, teman-teman mau jual di kapan, gitu. Kalau misalnya teman-teman mau jual setengah di area resisten dan di area MA200 juga nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman bisa menghasilkan profit dengan metode ini. Gitu ya. Jadi area resisten adalah area yang diyakini sebagai titik tertinggi pada suatu masa. Nah, di sini kan AGI sempat menyentuh area 550, ya, kemudian dia turun kan. Berarti ini bisa dikategorikan sebagai titik tertinggi AGI pada saat tersebut atau resistennya. Gitu ya. Kemudian metode jual yang ketiga, teman-teman bisa jual sahamnya ketika memang dia breakdown ke bawah MA50-nya. Ya, berarti contoh sama di saham AGI nih, ya. Ini adalah yang pertama, metode jual pertama, ini metode jual yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa jual ketika memang saham AGI itu berada di bawah MA50-nya. Ya, dalam hal ini berarti di tanggal 10 Agustus ya, 2020. Ya. Kurang lebih berarti teman-teman juga bisa menghasilkan keuntungan sebesar, ya, tetap besar juga lah ya, di angka 24%. Ya. Tidak ada metode jual yang terbaik teman-teman dalam saham. Jadi, ya, teman-teman tinggal sesuaikan aja bagusnya seperti apa, gitu ya. Itu adalah 3 contoh metode jual dengan menggunakan metode ini. Contoh lain, mungkin teman-teman masih bingung, gitu ya. Contoh lain kita akan coba di saham Wika. Oke, di saham Wika, teman-teman bisa lihat ya bahwa terjadi breakout ya di tanggal 6 September 2021, ya. Saham Wika sebelumnya berada dalam posisi downtrend ya, MA200-nya di atas MA50-nya. Kemudian dia mulai breakout di area ini dengan volume yang bagus. Dan kemudian teman-teman bisa lihat bahwa dalam ya 28 hari atau 1 bulan, saham Wika itu bisa menghasilkan keuntungan sebesar, ini kalau teman-teman beli pakai closing candle ya, aku buat 35% dalam 1 bulan. Ya. Belinya ketika breakout MA50 dan jual ketika dia mendekati area MA200 di area ini. Teman-teman ya.
Kemudian, teman-teman bisa juga tuh pakai metode jual yang kedua. Ya, teman-teman bisa jual ketika memang dia mendekati area resistannya. Ya, teman-teman bisa cek ke kiri tuh, resisten terdekatnya di area mana. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah salah satu area resisten untuk Wika pada saat itu. Ya, maka teman-teman bisa jual juga di sini. Ya, berapa keuntungannya ya? Kurang lebih 20%-an gitu. Atau, kalau misalnya teman-teman mau lebih agak lama lagi, teman-teman pakai metode jual yang ketiga. Ya, jual ketika memang sahamnya itu breakdown dari MA50-nya. Ya, ini kan harga saham Wika terus berlanjut ya. Nah, terus naik. Oh, ternyata di sini turun nih. Berarti teman-teman jual di sini. Apakah keuntungan tetap besar? Ya, tetap besar juga teman-teman ya. Sama, kurang lebih di sekitar area 20%. Oke. Metode beli dan jualnya sudah aku jelaskan. Nah, next gimana? Kapan harus cut loss-nya? Nah, ini adalah metode cut loss yang aku gunakan sendiri juga. Ya, teman-teman bisa cut loss saham tersebut ketika dia breakdown MA50-nya ditambah 3%, teman-teman. Ya, ditambah dengan 3%. Kenapa 3%? Karena biasanya memang kita harus agak sedikit fleksibel ya di metode ini. Makanya aku kasih kelonggaran 3% dari harga breakdown-nya. Contoh teman-teman ya. Contohnya adalah di saham Arto. Ya. Sini teman-teman bisa lihat, ya ini adalah MA50 gitu ya. Sini kalau teman-teman lihat ya saham Arto sering breakdown MA50-nya nih. Ya, saham ini cukup sering dia breakdown MA50-nya gitu. Jadi dia di sini breakdown sekali gitu kan. Terus kemudian ternyata oh dia masih naik lagi nih gitu. Terus kemudian dia breakdown lagi, oh ternyata naik lagi. Ya, jadi aku tetapkan aja ketika dia breakdown MA50 ditambah 3% dari harga MA50-nya, maka teman-teman baru bisa memutuskan untuk cut loss gitu. Ya, misalnya teman-teman mau beli ketika apa namanya di sini ya. Misalkan teman-teman beli di sini nih. Ya, beli di sini misalnya. Ya, atau di sini ketika di breakout gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tunggu tuh. Ya, teman-teman sebenarnya udah bisa take profit juga nih di sini ya. Kan ada area resisten juga. Nah, kemudian teman-teman misalnya nunggu nih, ya sisanya mau dijual dengan metode, oh ketika breakdown MA50 baru jual deh. Ya. Maka teman-teman bisa tuh pakai mentoleransi rumus yang aku gunakan tadi. Ya. Ketika breakdown MA50 ditambah dengan 3%, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya di sini dia breakdown, oh belum 3% nih dari MA50-nya. Maka teman-teman boleh untuk masih menghold saham tersebut. Gitu ya. Kemudian di sini juga nih, oh belum sampai 5% nih, masih boleh di hold. Jadi sampai sekarang otomatis kasusnya adalah teman-teman masih menghold saham Arto ini. Gitu ya. Untuk menghindari memang yang namanya false signal tadi ya, atas MA50-nya. Kalau misalnya teman-teman mau coba agak lebih, apa ya namanya, lebih optimis gitu ya, mungkin teman-teman bisa menaruh risiko 5% gitu ya. Jadi ketika breakdown MA50 ditambah dengan 5% tuh teman-teman. Ya, berarti kalau misalkan teman-teman masih hold, otomatis keuntungan teman-teman sekarang ada di angka sekitar 20%. Enak banget ya teman-teman, metodenya simple banget khusus untuk pemula. Nah, tapi lain halnya kalau misalnya memang harga sahamnya itu breakdown terus plus 5% gitu ya. Di sini kan sudah terlihat ya bahwa ya ini kurang lebih berapa persen gitu kan. Ya, oh 10% nih. Ya udah deh nggak apa-apa. Kalau misalkan aku beli di MA50 misalnya beli di sini ya. Kita beli ketika koreksi di sini, kemudian oh turun lagi. Ya, maka otomatis risiko teman-teman ya sebesar 10% aja. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini aja teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang masih bingung banget untuk mencari metode yang simple dalam trading.
ya. Dan kalian jangan lupa untuk praktikkan metode ini ya, dan sampein ke Koko nih hasilnya apa. Oh ya, sebagai informasi, kalian juga bisa join free channel grup Telegram Koko yang linknya akan aku taruh di description. Thank you semuanya, see you in the next video.